Tapi kenapa dasar kita membentuk asosiasi ini agar setiap anak perlu induk. Dia ingin bahwa dengan bergabung dengan Alpeksi, gabungan pemikiran dari mereka dan kita itu akan bisa menghasilkan apa sih yang harus kita lakukan ini, percepatan untuk peningkatan kapasitas SDM ini. Nah, kenapa kami hadir? Kami berharap menjadi partner pemerintah yang disupport agar kiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Rumah Pemuda, podcastnya anak muda Indonesia. Di sini kita akan berbincang tentang inspirasi, kemudian juga gagasan dan langkah konkret dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dan bersama saya tentunya sudah ada narasumber yang istimewa, ada Kak Julia Putri Nur SEMAP. Beliau adalah Ketua Umum DPP Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Lembaga Peningkatan Kapasitas SDM Indonesia, DPP Alpeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dea. Bagaimana kabarnya, Kak? Ya alhamdulillah, seperti yang Dea lihat, kalau kita nggak sehat kita nggak ketemu kan. Yang penting sehat dulu. Iya, betul. Nikmat yang paling berharga adalah sehat dulu. Benar. Oke, terima kasih sebelumnya Kak sudah hadir di sini, dan tentunya teman-teman pemuda kita di seluruh Indonesia akan sebentar lagi mendapat ilmu, insight yang luar biasa dari kakak kita yang luar biasa ini. Kak Julia, sebelum kita mulai lebih jauh, bisa nggak Kak Julia ceritakan tentang latar belakang Kak Julia dan juga peran Kak Julia sebagai Ketua Umum di DPP Alpeksi, dan ceritakan sedikit tentang apa itu Alpeksi? Oke, kenalan dulu kita berarti ya? Ya, kenalan dulu. Ya, kalau seperti yang selama ini orang-orang dan mungkin banyak yang menuliskan tentang saya misalnya, ya itu saya seorang memang pemerhati pendidikan, khususnya sebagai pribadi ya, pemerhati pendidikan dan bahkan anak. Kalau anak ini kan bisa sampai generasi muda, ya kan, itu memang fokus saya di situ. Dan kegiatan saya itu ada yang sosial dan ada juga yang berbentuk seperti organisasi ini. Nah, semuanya itu nggak jauh-jauh dari bagaimana membentuk sumber daya manusia. Kalau yang sosial mungkin jatuhnya lebih kepada pembentukan, persiapan, personality dan karakter bagi generasi penerus. Itu yang saya lakukan selama ini secara sosial. Dan kalau untuk yang di Alpeksi sendiri, karena memang dia adalah gabungan atau wadah dari para penyelenggara peningkatan kapasitas SDM, artinya juga tetap ada garis singgungnya. Di mana kami itu di dalam asosiasi ini mempunyai visi misi itu yang sangat jelas, bahwa kita berharap para peserta-peserta pelatihan ini kan tentunya menginginkan output yang tepat. Dan pemerintah sebagai penyedia anggaran juga berharap anggaran yang dialokasikan itu akan tepat sasaran, tepat guna dan tepat produksinya kan. Sehingga dari pertimbangan kami, makanya asosiasi ini kami bentuk dari tahun 2000. Sebenarnya asosiasi gabungan dari lembaga peningkatan kapasitas SDM ini yang sering menyelenggarakan pelatihan-pelatihan di wilayah kabupaten, provinsi dan desa itu sudah terbentuk dari 2011 sebenarnya. Cuman dulu belum bernama Alpeksi. Nah, ketika dia merubah nama menjadi Alpeksi itu 2015 kami bentuk. Dan kenapa kami harus ada? Apa sih pentingnya? Padahal orang bilang bahwa ya nggak pakai asosiasi aja mereka sudah bisa menyelenggarakan pelatihan di mana-mana di Indonesia ini, karena terbuka pintu luas untuk itu. Oke, saya mengakui itu. Tapi kenapa dasar kita membentuk asosiasi ini agar setiap anak perlu induk, apapun di Indonesia ini, karena tidak ada kementerian khusus untuk menangani anak-anak yang spesifik itu. Contohnya, ya sekarang asosiasi apa saja kan terbentuk di Indonesia ini, selama dia punya masyarakat besar atau punya anggota yang mungkin harus dihimpun. Dengan nanti kita aturkan secara regulasi, tata tatipnya, mungkin kita aturkan secara kebersamaan itu apa sih yang akan didapatkan dari wadah yang akan menghimpun. Nah, sama dengan kami. Kenapa kami ini membentuk asosiasi? Karena kami pikir bahwa banyaknya menjamur di Indonesia ini lembaga peningkatan kapasitas SDM yang
yang mungkin kalau adik-adik tahu tuh lembaga pelatihan ya, lembaga pelatihan, lembaga BIMTEK, lembaga penyelenggaraan sosialisasi undang-undang yang ada di daerah yang namanya macam-macam. Lembaga A, B, C, D, E, F, G, semua itu bebas melakukan kegiatan Indonesia ini. Dan buat kami itu sangat membantu peran pemerintah untuk percepatan dalam sosialisasi apa saja yang diinginkan pemerintah. Cuman kenapa kami terbentuk? Karena semakin besarnya lembaga-lembaga ini lahir, maka kami merasa perlu ada induknya. Baik. Gitu. Jadi sekarang sudah ada berapa banyak lembaga yang sudah tergabung di asosiasi di Alpeksi ini? Alpeksi ini saat ini yang tercatat di kami itu lebih 100 lembaga. Oh, 100 lembaga terdiri dari lembaga penelitian atau yayasan atau lembaga mereka bentuknya lembaga, lembaga penyelenggara. Cuman kalau ada perusahaan lain yang ingin menyelenggarakan pelatihan di daerah, di dalam dia punya ADRT dia juga ada sebagian juga yang mendaftar sebagai PT, yayasan karena berpikir bahwa dia juga bisa menyelenggarakan pelatihan di daerah-daerah tertentu, di desa mungkin ya kan, di kabupaten atau di provinsi yang lainnya seperti itu. Oke, siap. Jadi anggota kami itu lebih dari 100 itu rata-rata penyelenggara pelatihan. Oke, itu gitu. Tersebar di seluruh Indonesia atau tersentralisasi di sini Jakarta? Seluruh Indonesia. Ada yang Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang Sulawesi paling banyak karena memang kan paling lembaga pelatihan ini dulu berawal dari banyaknya orang Sulawesi ya kalau saya bilang sih yang menyelenggarakan pelatihan. Setelah itu mulai banyak dari berbagai wilayah yang menjadi anggota kami. Oke, sebetulnya berapa sih lembaga yang menjadi target untuk bisa dibina atau dimaksimalkan dengan melalui DPP Alpeksi ini sebenarnya kan sekarang baru 100 nih. Targetnya sebetulnya berapa dan memang yang sudah ada saat ini yang harus butuh pembinaan berapa Kak? Sebenarnya tidak, mereka tuh semuanya ada di Indonesia ini kan bisa jadi itu sudah lebih dari 500 lembaga. Dan tidak semua juga ada di kami. Ya, yang berhimpun di kami itulah yang sementara ini kami akan giring untuk bisa kita wadahi dengan baik, kita berikan mungkin semacam upgrading gitu kan, kita berikan dia akses yang spesial mungkin dengan kementerian dan pemerintahan dan kita berikan dia kerjasama dari beberapa kementerian terkait karena saya rasa setiap kementerian tuh punya kekhususan terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Setiap kementerian tuh ada, sehingga ketika mereka bergabung di kami artinya mereka ingin menata diri. Mereka ingin berhimpun, mereka ingin punya induk. Dan kepentingan dengan kami untuk menjadi mediasi antara pemerintah dan para penyelenggara ini, kami bisa memberikan sebuah pandangan, kita memberikan rekomendasi, kita memberikan referensi para lembaga-lembaga yang grade-grade apa yang sebenarnya diperlukan oleh para kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Oke, siap. Dan terkait tantangan, apa sih tantangan utama dalam pengembangan SDM di Indonesia menurut Kak Julia saat ini? Dan kemudian apa yang kira-kira bisa dengan pemerintahan kita yang baru disinergikan, berkolaborasi? Ya, seperti itu. Jadi kalau saya lihat dari tahun ke tahun dari pemerintahan sebelumnya, memang anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM itu tinggi ya. Cuman pengalokasiannya itu yang saya pikir mungkin masih belum merata atau belum tepat sasaran ataupun kalau ada ya apa yang seharusnya kami harapkan bisa terakomodir tuh belum terakomodir dengan baik. Jadi begini, kalau kita berharap bahwa jebolan dari para pelaku peserta BIMTEK, peserta pelatihan itu akan menjadi hasil yang maksimal. Tentunya kita berharap bahwa penyelenggaranya pun harus terverifikasi dengan baik. Penyelenggaranya pun harus terstandarisasi dengan baik. Nah, kendala kami ini sebagai Alpeksi, kami ingin sekali menjadi partner pemerintah yang ibaratnya yang bisa muncul bersamaan. Kenapa? Saya rasa sih pemerintah tidak akan cukup waktu kalau untuk mengidentifikasi setiap lembaga-lembaga penyelenggara ini benar apa tidaknya di setiap wilayah. Dan pemerintah ini belum tidak akan cukup kaki tangan untuk bisa mengenali lembaga A, B, C ini tinggalnya di mana. Walaupun Kesbangpol sudah mengkontrol itu, tapi
mendaftarkan diri untuk menjadi penyelenggara pelatihan. Jadi semakin menjamur seperti kita mendaftar saja kan, semakin menjamur. Cuman controllingnya ini kan tidak ada yang kontrol. Apakah pemerintah cukup waktu untuk itu? Nah, kenapa kami hadir? Kami berharap menjadi partner pemerintah yang disupport agar kiranya berbagi tugas untuk mempermudah akses-akses yang mungkin masih belum lancar daripada kepentingan yang diharapkan oleh pemerintah untuk ke daerah. Dan mediasi itu adalah kami para penyelenggara pelatihan ini, karena kedekatan teman-teman penyelenggara dengan sumber peserta ini kan secara emosional kadang, karena sudah lama menghandle. Jadi itu kedekatan itulah yang terbangun selama ini oleh anggota-anggota kami seperti itu. Oke. Jadi saat ini sudah dari 100 keanggotaan, hal-hal apa saja yang sudah bisa dilakukan dengan 100 lembaga tersebut, Kak? Kalau Alpeksi sendiri saat ini kami berharap lembaga itu yang terdaftar itu kembali mengakses kembali. Cuman gini Mbak, ada kendala yang baru dalam teman-teman penyelenggara pelatihan. Karena beberapa tahun yang lalu dari pemerintahan sebelumnya mereka merasa bahwa terbatas ruang gerak mereka. Karena sudah dihandle oleh asosiasi-asosiasi yang terkait. Nah, menurut kami tidak masalah itu, tapi paling tidak ruang gerak teman-teman ini akan kita coba untuk buka kembali sepanjang mereka mau profesional, mereka mau berhimpun, mereka mau ditata kelola dengan baik, mereka mau diverifikasi atau di standarisasi kembali, sehingga ketika saya sebagai ketua umum akan mengajukan bahwa ini anggota kami loh, tapi anggota kamu benar nggak, ya kan? Automatically saya pun akan memverifikasi mana-mana dari sekian ratus yang terdaftar itu yang kiranya akan bisa bekerja sama, karena pasti saya juga akan verifikasi kembali. Jadi yang dari 100 itu yang terbaik, asosiasi yang terbaik, yang terverifikasi, anggota yang terbaik yang akan diajukan untuk kami bisa verifikasi kembali. Kami akan coba memilah-milah, karena saya yakin dengan adanya aturan yang pernah berlaku di beberapa tahun sebelumnya, pasti di anggota kami juga banyak yang tumbang. Kriterianya apa aja tuh Kak untuk bisa bergabung? Sebenarnya yang kami harapkan itu, kenapa kami perlu bergabung, agar apa? Agar pemerintahan merasa bahwa kami perlu untuk bisa disanding, karena kita sudah tertib bergabung bersama dan berinduk. Nah, untuk membangun kesadaran teman-teman untuk bergabung dengan kita ini adalah bagaimana kita bisa menjadi bukan sekedar pebisnis saja untuk menyelenggarakan pelatihan, tapi dengan bergabungnya teman-teman ini akan lahir idealisme-idealisme, pemikiran-pemikiran, mungkin kajian-kajian ke depannya, atau pendampingan pembuatan kajian dari asosiasi ini, khususnya dari anggota-anggota kami dan pengurus, itu harapan kami. Kalau kriteria lembaga, sebenarnya lembaga penyelenggara pelatihan apapun yang sudah terbentuk di Indonesia ini boleh bergabung dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Ya asosiasi apa aja kan punya standar untuk bergabung. Ya misalnya memang harus ada SDM-nya, memang harus tahu siapa ownernya, background ownernya, dan mungkin kita juga harus tahu kantor, dan kita harus tahu pengalamannya dia sudah berapa lama, itu baru bisa kita verifikasi seperti itu. Kalau untuk kriteria lembaga yang dia itu belum bisa dikatakan baik dan yang sudah cukup baik dan sangat baik bisa Kak Julia melalui Alpeksi ini diajukan ke pemerintah untuk bisa kerjasama itu seperti apa Kak? Ya harapan kita kalau memang kita sudah menverifikasi intinya kerjasama ini kan bisa melalui induk ya, harapan kita. Kenapa? Paling tidak dalam penyelenggaraan pelatihan itu controlling dan monitoringnya kan kita lakukan secara asosiasi teknisnya. Nah, kalaupun nanti pelaporannya itu kan bisa kita akan sampaikan ke pemerintah atau lembaga-lembaga stakeholder yang bekerja sama dengan kita. Karena tidak harus pemerintah pusat, bisa jadi daerah, bisa jadi dari dinas-dinas terkait ya kan. Seperti itu, atau mungkin dari asosiasi-asosiasi lain yang merasa perlu berkolaborasi dengan kita, karena kan mereka mungkin spesifiknya misalnya bangunan atau spesifiknya adalah pertanian, tapi kan kami spesifiknya adalah lebih kepada punya anggota untuk bisa percepatan sosialisasi apa yang ingin kamu lakukan, ya kan? Bisa seperti itu. Nah, kalau kriterianya itu ya tentunya ada standar, karena biar dia bisa kita ajukan, ini loh yang sudah BNSP, ya kan? Ini loh yang sudah berpengalaman 3-5 tahun, ini loh yang udah lebih 10 tahun, jadi silahkan dipakai gitu loh, seperti itu. Jadi kita akan berikan data itu. Oke, siap.
Jadi lebih mempermudah ya. Iya, Luar jadi biasa. tidak akan takut-takut juga kita ini harus pakai referensi, nggak perlu referensi dari kami pun akan kami kasih Betul, tahu betul. ya kan. Kalau satu-satu kan pasti kenal nggak lu ini siapa, ini pemiliknya siapa, Iya. nah itu. Tapi dengan kita bergabung kan portfolio mereka kita berikan Betul, seperti siap. itu. Jadi lebih aman ya. Ya kurang lebih aman. seperti itu. Jadi Kak, kalau Alpeksi sendiri melihat peluang untuk menciptakan SDM unggul menjelang Indonesia Emas itu seperti apa saat ini? Kan pemerintah juga sangat memberikan perhatian lebih untuk peningkatan SDM kita untuk menuju 2045 nanti. Ya. Menurut Kakak gimana? Kalau saya pribadi kita buat komitmen bersama. Komitmen bersama itu adalah pemerintah dengan target-targetnya, cita keempat kan juga mengusung tentang SDM. Ya kita berharap Pak Prabowo ini dengan kalimatnya dia bahwa saya akan menempatkan orang-orang ahli di bidangnya masing-masing. Semoga nanti ke depannya Alpeksi ini akan terlirik oleh pemerintah baru agar kita berkonsentrasi bersama memperbaiki kualitas dari para penyelenggara pelatihan agar nantinya outputnya juga tepat sasaran. Penggunaan anggarannya juga pasti nantinya tidak akan sekedar menghabiskan anggaran daerah, tapi ada rumusan-rumusan dari setiap pertemuan tersebut yang mungkin bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dari kementerian terkait gitu loh. Dan saat ini Kak, bagaimana kolaborasi dengan pihak seperti pemerintah, kemudian juga swasta, dan tentu dengan lembaga pendidikan ya, suatu hal yang memang harus kita lakukan karena terkait SDM untuk mencapai target dan visi misi di Alpeksi. Yang visi misi kita ini seperti saya taruh di brosur ini ya, ini memang ada nih saya. Boleh. Jadi visi misi kita ini memang jelas-jelas adalah terwujudnya para penyelenggara pelatihan yang nantinya mampu memberikan in dan out-nya yang tepat sasaran dan mampu terkontrol dan termonitoring secara sistematis kepada pihak terkait. Adapun kerjasama yang sudah kami lakukan saat ini kita sudah kerjasama dengan Kementerian Hukum, kita sudah kerjasama juga dengan Kementerian Pertahanan, kita juga kerjasama dengan beberapa asosiasi yang mungkin bentuknya di dalam dia punya asosiasi itu ada sifatnya yang akan peningkatan kapasitas SDM-nya butuh kick kami gitu ya sebagai referensi duduk bersama, ayo kita mau ngapain nih gitu kan, kita bikin apa nih. Jadi pemikiran-pemikiran sharing itu kita lakukan dan kita melaksanakannya bersama. Itu yang kita lakukan saat ini. Oke. Berarti sudah banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan dan tentunya dengan lembaga pendidikan, mungkin dengan kampus atau yang lainnya lembaga riset itu ada Kak? Jadi di Alpeksi ini alhamdulillah baru berapa minggu yang lalu kami kami MOU dengan Asosiasi Universitas Islam. Jadi semacam kayak syariah yang ada di Indonesia di Jakarta ini, dan alhamdulillah ada 7 kampus yang sudah MOU dengan kami. Gitu, 7 kampus. Karena target dia mungkin terkait dengan ada programnya mereka juga. Dia ingin bahwa dengan bergabung dengan Alpeksi, gabungan pemikiran dari mereka dan kita itu akan bisa menghasilkan apa sih yang harus kita lakukan ini, percepatan untuk peningkatan kapasitas SDM ini. Dan kami juga menyediakan para pakar-pakar dari kampus itu yang sudah MOU dengan kami tentunya. Pakar-pakar itu nantinya kami harapkan bisa membantu pemerintah daerah atau pemerintah daerah khusus Jaya yang membutuhkan tentang pendampingan pembuatan regulasi-regulasi, pendampingan orang-orang pemikir-pemikir atau pakar-pakar profesional untuk bisa menentukan daerah kami bisa nggak Alpeksi bantu nih, kita ada regulasi yang kami susun. Ya mungkin kita mentok nih, boleh nggak bantu kita, orang-orang kami ya alhamdulillah kita sudah siapkan pakar-pakar yang nanti akan bisa diundang untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah terkait kajian dan penyusunan tersebut ya. Oke. Gitu. Jadi Alpeksi ini sebagai media ya. Iya. Media penghubung antara lembaga-lembaga dengan pemerintah. Stakeholder apa saja yang mau terlibat ya kan. Tentu, pemerintah. Khususnya melalui pemerintah. Betul. Karena sumber dananya yang lainnya itu dari pemerintah lebih banyak. Dan pendekatan seperti apa yang sudah dilakukan karena
apa namanya ya? Mari kita dekati sama-sama dari sekarang. Apa Kak yang sudah dilakukan itu seperti apa sehingga pemerintah itu bisa mungkin nanti percaya dan yakin bisa bekerja sama melalui Alpeksi ini dan memaksimalkan segala programnya sampai ke lembaga-lembaga yang memang tergabung di Alpeksi bisa dipercaya. Jadi memang kalau untuk kerjasama dengan pemerintah atau kerjasama dengan pihak berikutnya kedua itu memang harus membangun trust dulu. Bagaimana kita bisa kerjasama kalau kita nggak trust? Ya memang portfolio daripada Alpeksi ini atau mungkin daripada siapa yang ada di dalam Alpeksi ini juga menjadi sebuah pertimbangan. Sekalipun mereka tidak mengenali siapa-siapa di dalam Alpeksi, tapi dengan visi misi kita searah, kerjasama itu akan terjalin. Nah untuk yang pemerintah ini yang mungkin saya berharap ke depannya Alpeksi tidak akan mampu berjalan sendiri. Yang kami coba kemarin beberapa periode yang sebelumnya itu kita coba untuk menerobos itu tidak akan mudah kalau kita berjalan sendiri. Karena tadi membangun trust itu kan perlu referensi. Ya kan, sama kami mereferensikan lembaga kami yang sudah kami trust. Begitupun kami butuh referensi. Referensi itu dan sokongan itu kan dari beberapa organisasi-organisasi. Ya contohnya mungkin KNPI kali ya. Kita sama-sama KNPI maju gitu. Siapa tahu ke depannya lebih banyak anak muda di Alpeksi ya enggak? Karena harapan kita memang kan ini akan bisa terus berkembang sampai ke depan ya karena sama kita berharap anggaran-anggaran itu yang diturunkan melalui pemerintahan daerah untuk peningkatan kapasitas itu tepat sasaran. Dan tidak lagi dipermainkan yang penting ya selesai biotek sudahlah yang penting lu buat deh 3 hari ini anggarannya kan itu sebenarnya yang merusak output daripada setiap penyelenggara pelatihan. Siap. Seperti itu. Jadi bentuk badan hukumnya bisa juga yayasan yang bernaung di. Kalau di dalam ADRT-nya dia itu bisa menyelenggarakan pelatihan, boleh bergabung. Gini Kak, kenapa dia mau bergabung? Ya, aku kan ada yayasan juga sebetulnya, Indonesian Muslim Economic Empowerment. Kita dirikan tahun 2020, MSK Kumhamnya 2020. Dan selama ini ya kita bergerak belum maksimal dan memang kita fokus ke pendidikan juga pada saat ini. Waktu itu pernah punya program juga berlangganan beras 5 kg. Kita kerjasama dengan DKM di masjid dan juga webinar dengan ya terbatas koneksi saya dengan para narasumber dan kita Zoom gitu kan. Nah cuman permasalahannya ya kadang kita kalau kurang SDM itu ada down dan kemudian untuk up-nya lagi susah. Makanya saya bilang agak sedikit gimana gitu, ada PR gitu loh. Nah, itu gimana Kak? Kalau menurut Kakak kalau misalkan kita yang memang udah ada yayasan lembaga seperti ini dan kemudian dengan posisi yang saat ini belum terlalu maksimal. Iya. Menurut Kakak apa yang harus dilakukan? Sebenarnya kalau sebelum memang kita join dengan Alpeksi. Memang sebenarnya kembali lagi samalah dengan asosiasi kami. Setiap organisasi itu memang kan tumbuh kembangnya up and down ya. Kita tidak perlu juga pesimis. Even tuh akan letih dan lelah memang ya. Yang bangun cuma 2-3 orang, selebihnya tidur, tengkurap, bahkan kabur, ada yang mati ya kan, ibaratnya kayak gitu kan. Jadi mati, pura-pura mati. Capek kan memang, tidak mudah. Tapi memang pemimpin, pendiri itu baranya harus kuat. Jujur ya, Alpeksi ini juga up and down-nya luar biasa. Bayangkan kita 2 periode kemarin tuh hampir tengkurap. Jadi anggota-anggota kami itu semuanya bermain sendiri. Jalan sana jalan sini karena nggak perlu lagi berhimpun karena regulasi yang ada juga tidak mengawal kami untuk bisa bersama-sama menjaga ritme itu. Nah kami nggak salahkan juga karena memang kan saat itu seperti itu adanya sehingga kami perlu bertahan. Nah bertahan ini kan tiba di hari ini Dea. Jadi bertahan itu juga perlu dia lakukan. Kalau seandainya orang pergi dan datang dan pergi nggak masalah, tinggal cari lagi yang baru yang kira-kira sevisi misi. Makanya kenapa ini Alpeksi kami harapkan akan berkibar karena di dalam Alpeksi ini kan sifatnya dia kayak kita mau mengalihkan bahwa bukan cuma bisnis yang kamu akan lakukan di sini karena kan biar bagaimana mereka berbisnis. Kan kita sifatnya kayak IO ya. Sebagai pihak ketiga yang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang turunkan anggaran dari berbagai pihak. Ada yang dari desa, ada yang dari kementerian, ada dari dinas ya kan. Nah mereka kan mencari bisnisnya. Nah tapi di Alpeksi ini berharap idealismenya yang keluar. Bisnis tetap jalan tapi
rule dan hal-hal yang menjadi batasan-batasan itu yang sekiranya mengamankan sekian semua pihak itu harus kita mainkan sama-sama biar itu harmoninya terjalin. Nah kalau untuk dia mau bergabung sepanjang dia ada kantornya, sepanjang sepanjang dia ada timnya siap. Apalagi sekarang kami ada terbentuk baru Bakumham Alpeksi itu kerjasama dengan BPHN Kumham di mana kita sudah menjadi kayak LBH yang terverifikasi oleh kementerian yang memang khusus untuk menyelenggarakan. Kami mendapat mandat juga menyelenggarakan diklat sertifikasi mediator hukum. Ya kalau anak-anak muda sini semuanya menjadi mediator hukum termasuk teman-teman Dea di sini kan. Ya siapa tahu mau menjadi mediator hukum lewat Alpeksi. Nah misalnya Dea yang bergabung jadi apa? Ayolah bergabung kita sama-sama kembangkan ini diklat ini setiap bulan. Ya kan jadi ada tugas Dea misalnya seperti itu. Kebetulan di DPP ini kebanyakan memang mereka itu sarjana hukum. Jadi kan bisa kita kolaborasi. Banyak sekali. Iya, karena paralegal memang itu bukan pengacara. Paralegal itu adalah mediator hukum yang lahir dari boleh dari sarjana hukum, boleh dari mahasiswa, boleh dari masyarakat umum, boleh dari pihak-pihak profesional lainnya. Misalnya guru, misalnya perawat, misalnya dia UMKM, semua perlu dimediasi dong hukumnya. Nah, lahirlah dari bidang-bidang itu pun tidak masalah. Tugasnya kita adalah ya mau tidak mau membuat pangsa pasar yang menginginkan untuk sertifikasi tersebut agar berhimpun di kami. Nanti kami akan hadirkan bahwa paralegal itu ada di Bakumham Alpeksi. Betul. Sebetulnya dari Mahkamah Agung juga ada program itu Kak. Jadi kita sebagai misalkan yayasan ingin membuat lembaga hukum sebagai lembaga mediator yang nantinya memberikan pelatihan-pelatihan dan mensertifikasi itu ada di programnya di Mahkamah Agung. Betul. Mahkamah Agung itu ada mediator hukum untuk Mahkamah Agung khusus. Tapi untuk tiba ke sana kalian harus lewat paralegal dulu. Jadi tingkatan dari mediasi itu idealnya nih tidak ada juga tertulis harus wajib ya. Idealnya kalian dari paralegal dulu, jadi pendamping dari pengadilan dulu, baru timba yang nanti lanjutkan lagi diklatnya, sertifikasinya untuk Mahkamah Agung, pendamping di Mahkamah Agung. Jadi langsung lompat begitu kan juga kan tidak ideal ya. Jadi harus lewat paralegal dulu nih, yang pengadilan dulu nih, baru tiba ke Mahkamah Agung gitu. Ya kalau nggak salah di sana juga nanti kita bisa mendapat support dari Mahkamah Agung itu seperti narasumber untuk pelatihan. Pasti karena kami juga semuanya yang ngisi narasumbernya dari Kementerian Hukum, nggak ada dari kami. Alpeksi cuma satu sesi karena kami penyelenggara satu sesi khusus kepada SDM. Selebihnya semuanya kementerian seperti itu. Oke Kak, kalau terkait teknologi ya, bagaimana Kak Julia melihat perkembangan teknologi nih dan digitalisasi berdampak pada pengembangan SDM di kita di Indonesia. Menurut Kak Julia itu gimana? Jadi teknologi itu semacam kayak dua mata pisau ya. Di sini kita pakai untuk kebaikan, di sini membunuh, sebelahnya membunuh. Jadi kan kita ini perlu memang membuat semacam kayak batasan-batasan sendiri ya, di mana kita harus tahu kamu cemplung ke sana memang nikmat. Tapi bahaya juga di sana, ya kan? Kamu nyemplung ke situ memang berguna, tapi uselessnya juga di situ. Nah, jadi harus cerdas lah kita menggunakan itu teknologi, karena teknologi itu dia menghidupkan dan juga membunuh. Itu pasti. Kita hidup dari situ, tapi kita juga mati di situ. Kalau kita melihat media sosial kan mereka menggunakan hanya untuk senang-senang, main-main, gila-gilaan gitu loh. Dan ada juga beberapa yang memang mereka itu menggunakan untuk media edukasi gitu, seperti cerita isi buku, terus kemudian informasi, berita dan sebagainya gitu loh. Dan kebanyakan ini ada nggak dari program dari Alpeksi ini yang khusus fokus ke menanggulangi bagaimana atau memitigasi dampak negatif dari digitalisasi ini, media sosial khususnya? Jadi kan tadi dia bertanya tentang yayasan. Kebetulan saya sendiri juga pemilik yayasan, founder dari Jendela Pendidikan Nusantara. Saya udah berdiri itu lebih 10 tahun juga Dea. Nah tugas saya turun ke beberapa sekolah untuk mengedukasi
sosialisasi bahaya-bahaya sosial media, bahaya-bahaya teknologi, bahaya-bahaya bullying, bahaya-bahaya narkoba, pergaulan bebas dan lain-lain, termasuk dengan IT itu. Dan itu bukan baru sekarang saya turun. Jauh sebelum ini menjadi ancaman, kita udah turun. Ada lebih 10 tahun yang lalu saya sudah turun. Dan memang karena satu lagi, karena door to door hanya konvensional, kagak ada backup dari manapun, memang jalannya kayak siput lah ya. Tapi tetap merayap-rayap. dari dulu sampai sekarang saya sudah jalankan. Bahkan besok ini tanggal 10 saya berangkat ke Sumatera diundang oleh SKK Migas untuk turun terkait yang dia bilang bagaimana bahaya IT, bagaimana bahaya sosial media dan bullying untuk di wilayah masyarakat sekitar tambang. Tadi Kak Julia sebutkan salah satu bahayanya pergaulan bebas. Itu bisa lebih dijelaskan nggak sih Kak menurut pengalaman Kak Julia itu seperti apa? Karena kan kebanyakan sekarang kita lihat mereka itu berkomunikasi, bersosialisasi itu dengan orang-orang foreign juga, orang luar gitu loh. Jadi gimana, gini, Kak? sampai ada ke arah itu gimana? Sebenarnya itu tugasnya dari yayasan aku ya, bukan di Alpeksi. Alpeksi kan yayasanku anggota di sini. Yayasanku tuh anggota di sini, anaknya Alpeksi. Nah, tapi saya menjalankan itu dengan seperti ini. Kalau misalnya yang terkait tadi dia bilang bahwa perkenalan online itu dengan bule-bule, satu lagi kembali, kurangi gaya hidup hedon. Kurangi gaya hidup hedon. Kurangi pencitraan dengan performa yang branded. Orang bilang itu flexing yang luar biasa itulah ya. Kenapa? Itu yang memicu sumber-sumber pergaulan bebas. Kenapa? Jalan pintas kan ada di sana. Laki-laki mancing pakai apa sih kalau nggak pakai duit? Ya nggak? Perempuan apa sih yang dia mau selain duit? Tanda kutip ya. Karena itu yang dalam pemikiran laki-laki. Jadi ada efek negatif ketika kita flexing, terus kemudian orang mengira bahwa ini target nih. Bisa jadi target untuk seperti itu. Ada dua kemungkinan, target untuk ditipu atau target untuk dia masuk perangkap. Perangkapnya apa tuh? Iya, bisa jadi karena kamu butuh cinta dari bule-bule gitu ya. Padahal nih dia kalau perhatikan ya, di IG saya saja itu ada 10 akun lebih yang mukanya sama. Mirip-mirip. Namanya beda-beda. Ya? Iya kan? Artinya kan mereka menebar jaring. Menebar jaring ke seluruh. Ya kalau kita yang cerdas bisa memikirkan itu. Aku sampai sempat membalas wajahmu 1000 akun ya. Aku bilang gitu. Jadi wajah 1000 akun. Tapi kalau orang di daerah, anak-anak gadis yang ada di daerah, dengan pemikiran dan kapasitas dia yang terbatas, pergaulan yang terbatas, dia buka IG-nya dan wah ganteng, kerja di tambang, duda anak 1, ya kan ya cari istri, itu banyak sekali. Iya. Jadi ajak ketemu nggak bisa karena jauh di wilayah tambang, ajak ketemu nggak bisa karena jauh di tengah laut, ya kan? Ternyata semuanya itu adalah tipen-tipen ya, orang bilang, orang Sulawesi bilang tipen-tipen, penipu gitu ya. Nah maksud saya memang berarti kualitas kita lah yang harus kita tingkatkan, lebih kepada personality dan karakter kita masing-masing. Itu penting. Edukasi terkait penggunaan media sosial juga itu dia. Kemudian bahaya terkait penipu dan sebagainya itu sangat penting juga ya. Penting. Harus menjadi fokus juga. Itu salah satunya. Anak-anak muda, anak-anak ya SMP, SMA, bahkan SD loh. SD tertipu. Jadi gini, sekarang dia akan lihat kenapa anak-anak sekarang SMP membunuh, SMP membuli, SD membuli ya kan. Bahkan ada SD yang berhubungan suami istri, itu kan auzubillah min dzalik. Memang kita sudah pasti yakin akhir zaman. Tapi paling enggak kita enggak membiarkan itu akhir zaman berakhir dengan benar-benar kebobrokan akhlak. Nah makanya kita berpikir sama-sama. Alpeksi berpikir di skala besar nih ya. Skala besar. Sebagai bagaimana sih kalian mau menjadi lembaga penyelenggara pelatihan kalau kalian enggak mau juga ditata dengan baik ya kan. Agar kita sama-sama mendobrak Indonesia Emas ini dengan persiapan yang matang ya kan. Nah tidak akan jadi dong kita kesana jangan-jangan Indonesia cemas kan. Atau Indonesia lemas ya kan. Karena gak ada yang kita harapkan terbukti. Nah kalau kita targetkan untuk bahaya IT, sosial media, hubungan bebas dan lain-lain. Kembali lagi kalau mental generasi muda ke depan ini kuat. Mau diserang dari sosial media, godaan bule-bule ya kan, godaan merek, branded dan lain-lain itu mental semua. Mengembalikan pola hidup sederhana, mengembalikan gaya hidup yang kembali ke UMKM misalnya, kembali dengan bangga dengan buatan
Indonesia, bangga dengan para ya pameran-pameran di mall sekarang kan sudah lokal. Bangga dengan produk-produk lokal, walaupun lokal udah mahal-mahal juga ya kan. Nah, tapi itu sudah harus kita ciptakan. Generasi muda khususnya teman-teman Dea ini, harapan saya mulailah flexing dengan barang Indonesia. Mulailah flexing dengan tas keranjang, tas plastik itu yang model itu. Flexingkan semua itu. Agar mereka tuh ini tren baru bahwa kembali ke Indonesia punya produk. Karena di luar negeri sudah terjadi, kenapa kita terlambat kalau memang kita berkiblat kepada kemajuan luar negeri, bangsa luar. Lihat dong, mereka kembali ke alam loh. Mereka kembali ke tradisional loh. Mereka kembali ke heritage loh. Betul. Kenapa kita terbang jauh? Kita Orang dia kita harusnya kembali back off gitu loh. Jangan ketinggian, kita back off ke jati diri bangsa kita gitu loh. Intinya sebenarnya jadi diri sendiri. Jadi bangsa kita sendiri. Orang Indonesia seperti apa? Iyalah. Kita pakai baju yang sekarang kan baru-baru kan UNESCO kan meresmikan kebaya kan. Iya, betul. Ya, walaupun kalau kita pakai kebaya kan kita nggak nyaman juga bergerak. Tapi itu adalah kebanggaan bahwa Indonesia sudah punya ciri khas. Bahwa santun berbusana. Kebaya itu kan santun, nggak terbuka. Ya kan? Iya betul. Saya seperti juga suka itu. kebaya. Iya, makanya kalau bodinya dia bagus cocok. Kalau saya kan nggak cocok udah tua, ya kan? Pakai kebaya. Iya sebetulnya bukan bagus dan tidak bagus, cuman senang identitas aja gitu. juga sih memang identitas kita. Nah makanya mulailah ya generasi muda, harapan saya. Ini kami tuh sebenarnya bergantung sama teman-teman Dea loh. Bayangkan Indonesia Emas tuh 45. Berarti kalau sekarang 2024 itu sekitar 21 tahun lagi kan? 21 tahun lagi. Iya, kan iya kalau kami panjang umur ya, mudah-mudahan masih bisa bertemu Indonesia Emas. Nah, kalau kita bertemu Indonesia Emas nih, artinya saya mesti kibarkan bendera kalau saya berhasil mengantarkan semuanya. Kan bener kan 20 tahun yang lalu kita kerja keras dan akhirnya kita menikmati. Melihat, menyaksikan. Iya, kita panen dan emas ini emas baru. Generasi mudanya berkualitas, tidak murahan secara pemikiran ya kan. Betul. Intelektualnya jadi, emosional intelektualnya juga jadi ya, spiritual intelektualnya juga jadi ya. Jadi semuanya itu harus jadi berimbang. Jadi dalam tubuh kita jadi ada harmoni, keseimbangan kayak gitu. Luar biasa. Terus Kak, terkait Indonesia Emas ya, apa sih sebenarnya indikator keberhasilan yang menurut Kak Julia harus dicapai agar SDM Indonesia itu dapat mendukung nanti visi Indonesia Emas 2024? Mulailah dari kita memang harus restart ya. Saya rasa sih kalau kita mau obok-obok yang sudah sekarang udah gagal kita ya. Kalau bilang sih kalau ciptaan atau produksi agak reject lah kita sekarang ini ya. Karena banyak yang secara karakter, etika, empati tuh minus. Boleh lihat contoh banyak kan? Baru-baru ada kan? Iya kan? Baru-baru ada yang di sosmed itu yang rame di TikTok kan. Nah, gitu. Itu salah satu reject saya bilang ya. Reject itu yang nggak bisa lagi dia papain. Ya masih bisa dipakai tapi tidak bisa ditampilkan. Ya kan ada rejectnya. Ya maksudnya kan? Gimana Kak? Aku nggak paham. Jadi gini, kalau kita membentuk karakter itu kan harus full. Yang tadi saya bilang pemikiran, personality, karakter, ya kan, agama, dan intelektual, semuanya harus masuk dalam satu botol minuman yang jadinya ramuan minuman yang bagus ya kan misal gitu ya. Nah kalau ada satu yang tidak masuk, mungkin misalnya kayak ini tidak pakai gula kan nggak enak kecuali dia memang tidak butuh gula. Tapi kalau memang dia dibikin untuk pakai yang manis tanpa gula kan berarti ada yang salah. Harus pakai gula nih karena kalau nggak pakai gula namanya bukan jus misalnya gitu kan, namanya bukan sirup ya kan, mungkin namanya jamu kalau pahit. Nah tapi karena dia nggak pakai gula dia taruh di sirup salah dong. Nah artinya kemasan-kemasan setiap personality ini ke depannya harapan saya generasi muda ini mampu mengemas dirinya. Saya perlu ini dalam diri saya harus ada. Apa saja dalam diri saya yang harus saya isi. Jadi kuncinya menurut kakak ketika personalnya baik, insya Allah semua baik. Kita semua baik. 2045 itu nggak jauh-jauh sayang. Berhimpun sama circle yang satu nggak baik kan nggak nyaman ya. Bener nggak? Tapi kadang jadi tantangan juga kan. Kita itu kan harus juga memiliki tanggung jawab ketika circle kita ada yang kurang baik ya, berarti itu tantangan kita untuk tetap mempertahankan dia kan, untuk bisa juga lebih baik dan kita sama-sama lebih baik. Itu kan reject yang saya bilang masih bisa dipakai tapi nggak bisa tampilkan. Nah jadi kalau misalnya seandainya dalam satu circle ini ada yang berulang-ulang kita coaching, berulang-ulang kita kasih tahu dan mengulangi hal yang sama, akhirnya ritme pertemanan kalian rusak.
kamu pertahankan dia, yang lain mundur. Capek kan? Jadi Kak Julia delete. Kalau kayak gitu. Harus stay away. Oh. Dia punya circle sendiri yang bukan kita mungkin. Bukan bilang kita tidak mau berteman, tapi memang harus dipilih-pilih sayang. Pergaulan itu harus dipilih-pilih seperti itu. Iya. Insya Allah. Dan tentunya salah satu faktor untuk bisa mensupport, mendukung personal kita itu baik ya agama ya. Jadi dari agama nanti insya Allah akhlak. Jadi lebih kepada akhlak. Kita ya, benar. menuju ya. Tapi agama nggak cukup. Ada kan yang baru-baru juga agamanya kelihatannya bagus kelihatannya, ya kan? Tapi tidak cukup juga kalau tidak dibina secara dikedepankan di dalam agama itu dominannya akhlak. Karena jujur ya, Dek, kita berbicara akhlak karakter itu sumber daya manusia itu yang paling penting. Kenapa? Kita sebagai umat Muslim harus percaya yang paling awal dan paling penting dihisap itu akhlak. Jadi bukan yang lain-lain, akhlak duluan. Iya. Seperti itu. Kita Timbangan tuh harus paling tinggi di situ. Betul, kita sholat atau tidak. Percuma, kan? kita akhlak dulu. Iya dong. Ya. Sekarang kita sholat kalau ada maunya aja gimana? Berarti kan akhlaknya juga salah dong ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, sebetulnya sholat kan bisa menjaga kita dari hal yang harus. Munkar, tapi ya niatnya mungkin, lagi kan kembali lagi dari pribadi. Tetap kembali ke pribadi kita masing-masing. Itu aja sih sebenarnya. Tugas kita hanya berusaha ya kan Kak? Kita semua sudah ada. Agama sudah menjelaskan. Tiap agama kan punya idealisme yang baik-baik ya. Semua pasti semua ada. Mereka menjalankan sesuai agama masing-masing. Itu silahkan sah-sah saja. Karena kan lakum dinukum waliyadin. Yang pasti sekarang adalah kamu nyemplung ke agama kamu siap secara karakter nggak? Siap secara mental nggak? Siap secara personality nggak? Itu aja yang penting. Kak Julia, sebenarnya aku masih pengen banyak berdiskusi dan banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Tapi kan kita dibatasi waktu. Iya, aku udah di announce. Ini terakhir dan juga mungkin langsung closing statement dari Kak Julia. Menurut Kak Julia, apa harapan terbesar Kak Julia terhadap pengembangan SDM di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan? Ya, untuk generasi penerus ya, jujur kami bergantung pada kalian. Jujur sampai kapan sih saya akan berkoar-koar di bidang SDM ini ya. Powerful saya paling banter, paling tinggi sampai 15 tahun maksimal ya. Selebihnya saya mau menikmati ya kan. Maksudnya buat berkoar-koar kan sudah harus kita melihat hasilnya minimal 30% bisa melihat. Masa cuma nanam terus gak panen-panen ya kan. Betul. Nah, karena kami berharap panen itu adalah generasi penerus. Satu yang kita harus sepakat di sini bahwa karakter kalian itu penentu. Karakter kalian itu penentu. Bukan harus baik, tapi tetap harus menjalankan kebenaran. Karena kebenaran itu kadang jalannya sendiri. Kebenaran itu kadang tidak baik terlihat. Tapi nggak apa-apa, bertahan dalam kebenaran itu tidak selalu harus terlihat baik. Tapi yang pasti niatmu benar, tujuanmu benar, endingnya kamu akan menjadi baik. Gitu. Ya, karakter yang paling penting. Kalau dalam Islam memang akhlak. Ya, seperti itu. Ada lagi Kak? Mungkin buat khusus untuk teman-teman di KNPI seluruh Indonesia. Buat KNPI yang memang walaupun Alpeksi baru 10 tahun, kalian udah puluhan tahun lahir ya. Tapi promosi. Generasi muda ini, dulu saya KNPI juga loh, Jakarta Barat. Siap. Dulu gabung di KNPI. Jadi harapan kita karena nama kalian besar, sudah cukup luas seluruh Indonesia dan bangga lah teman-teman ada di KNPI. Mari kita sama-sama bergandeng, kita masuk ke pemerintahan untuk menata kelola dari hulu ke hilir. Biar bagaimana nanti kita bisa sama-sama bangga bahwa inilah hasil yang kita lakukan sama-sama. Mari kita bercocok tanam sama-sama untuk melahirkan, menumbuhkan generasi emas yang kita harapkan. Harus tanam emas, jangan tanam palsu. Kalau kita tanamnya adalah plastik nggak mungkin emas nanti tumbuhnya, ya kan? Jadi kita harus memilih bibit-bibit yang terbaik dan itu tidak dipilih tanpa diciptakan. Mari kita ciptakan, habis itu kita tanam dan kita panen sama-sama. Kolaborasi antara KNP dengan Alpeksi sangat diharapkan. Siap, gitu. Insya Allah. Baik teman-teman, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Kak Julia. Makasih juga Dea. Ilmu, udah undang-undang Alpeksi. Luar biasa. Dan terima kasih juga para pendengar podcast Rumah Pemuda yang selalu setia. Jangan lupa ikuti episode-episode berikutnya dengan tema yang juga menarik insya Allah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya, di podcast kita berikutnya. Kak,
salam untuk seluruh pemuda. Apa namanya? Apa salamnya diajar dong? Smart, solid. Gimana? Salam pemuda, speed, smart, solid. Oke. Oke, teman-teman, ini salam dari kita. Salam Pemuda, speed, smart, solid.